Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu baca doa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilma warazukni fahma. Amin. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. SDIT Darussalam, Soleh, cerdas, terampil, yes! Baiklah, kita masuk tema 5, subtema 3. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai ekosistem dan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada video kali ini, kita akan pelajari mengenai keseimbangan ekosistem. Oke, kenapa kita harus mempelajari itu semua? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Ya, pada gambar tersebut kita melihat kerukunan hidup, walaupun terdapat banyak perbedaan. Lalu apa manfaatnya kita hidup saling menghormati dan toleransi? Ya, tercipta kehidupan yang rukun, damai, sehingga kita merasa nyaman, ya. Lalu apa jika sebaliknya? Akibat masyarakat Indonesia tidak saling menghormati dan toleransi, ya akan terjadi konflik, perpecahan, dan akan mengganggu keutuhan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena wilayah Indonesia itu sangat luas, kita harus mengenal, harus memahami wilayah-wilayah Indonesia seperti yang tercantum dalam Wawasan Nusantara. Apa itu Wawasan Nusantara? Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu wawasan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi dan wawasan Nusantara sebagai satuan sosial budaya. Oke, sekarang kalian buka halaman 104. Di sana ada bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian tugas kalian menentukan gagasan pokok atau gagasan utama dalam setiap paragrafnya. Oke, baca dengan teliti dan hati-hati. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Ya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di sini ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Oke, lalu apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Oke, kita perhatikan lagi gambar berikut ini. Di sini ada gambar rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Kita perhatikan gambar rantai makanan. Pada rantai makanan,
Organisme atau makhluk hidup hanya memakan satu jenis organisme saja. Jadi satu makhluk hidup hanya memakan satu makhluk hidup saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, kita perhatikan gambar pada jaring-jaring makanan. Organisme memakan organisme lainnya, tidak hanya satu jenis saja. Ya, contohnya di sini elang. Dia memakan katak, iya, memakan burung juga iya. Ya, berarti itu satu makhluk hidup memakan bukan hanya satu jenis makhluk hidup saja. Ya, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, pada proses makan memakan ini terjadi perpindahan energi. Ya, namun tidak semua energi berpindah. Sebagian energi yang berbentuk panas berpindah ke lingkungan. Pada proses perpindahan energi, selalu terjadi pengurangan jumlah energi karena sebagian energi dilepaskan. Ya, membuat energi yang ada pada makhluk hidup yang dimakan menjadi berkurang, sehingga semakin tinggi tingkatan konsumennya, maka semakin sedikit jumlah energi yang didapat. Ya. Oke, jika interaksi antara komponen-komponen yang ada dalam ekosistem berlangsung secara harmonis dan seimbang, maka keseimbangan ekosistem akan terjaga. Tapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Di antaranya faktor dari dalam dan faktor dari luar. Ya, seperti berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia termasuk dalam kawasan regional Asia Tenggara yang sangat strategis. Letak Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, Indonesia terletak di persimpangan jalur yang ramai sejak dulu, sehingga ada interaksi antar bangsa yang bisa menimbulkan akulturasi. Nah, berikut batas-batas wilayah Indonesia. Proses akulturasi atau penggabungan budaya Indonesia dengan budaya lain menambah kekayaan budaya Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari budaya Indonesia yang berupa karya seni Nusantara topeng. Nah, topeng di Indonesia dalam budaya Indonesia digunakan dalam upacara adat atau pertunjukan tari. Nah, berikut macam-macam topeng dan asal daerahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Jangan bosan untuk mengulang-ulang agar kita lebih paham lagi. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada ayah bunda yang telah dengan sabar membimbing Ananda belajar di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.